Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Fuadi dengan akhiran NIM 149. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS fonologi yang dengan tema tentang pembelajaran fonologi. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu fonologi dan seperti apa ruang lingkup pembelajarannya. Baik, apa itu fonologi? Konsep fonologi sebagai fitur dasar dalam praktik komunikasi verbal, khususnya ragam lisan. Nah, secara terminologis, fonologi berasal dari kata fon, yaitu bunyi, dan logos atau logi yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara sederhana, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu bunyi atau lebih spesifik lagi, ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Kalau kita dengar orang berbicara, entah itu berpidato atau bernyanyi, kita akan mendengar serangkaian bunyi. Ya, serangkaian bunyi yang berkesinambungan, terkadang ada suara menaik dan menurun. Terkadang ada hentian dan jeda, dan biasanya juga kita mendapati keras atau lembutnya sebuah suara, entah itu suara panjang, suara biasa, dan lain-lain. Nah, rangkaian bunyi ini dapat disegmentasikan berdasarkan satuan-satuan pembentuk atau segmen-segmen. Misalnya ada sebuah kalimat, Rizky seorang sarjana, tapi dia pengangguran. Nah, kalimat ini merupakan serangkaian bunyi yang berkesinambungan. Serangkaian bunyi ini membentuk kalimat tersebut, dan kalimat ini disegmentasi berdasarkan adanya jeda di antara satuan-satuan tersebut sehingga bisa menjadi satuan. Misalnya, Rizky seorang sarjana dan satuan tapi dia pengangguran. Nah, selanjutnya satuan-satuan tersebut bisa disegmentasikan lagi. Misalnya, Rizky seorang sarjana. Ini dapat disegmentasikan menjadi Rizky dan seorang sarjana. Sedangkan satuan tapi dia pengangguran dapat disegmentasikan lagi menjadi tapi dan dia pengangguran. Nah, begitu seterusnya. Ya, hingga sampai ke tataran kata silabel dan yang terkecil font. Misalnya Vicky. Jika disegmentasikan akan menjadi V dan Ki. Selanjutnya, V dapat disegmentasikan menjadi vokal rendah tak bundar A dan konsonan nasal alveolarnya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah kalimat yang panjang bermula dari sesuatu atau dimulai dari sebuah bunyi yang dirangkai secara khusus dengan bunyi-bunyi yang lain. Nah, mungkin seperti itulah kira-kira gambaran umum tentang kajian fonologi secara garis besar. Fonologi membelah kajiannya menjadi dua bidang utama, yakni fonetik dan fonemik. Nah, apa itu fonetik? Fonetik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi diproduksi tanpa menghiraukan persoalan makna. Ya, sedangkan fonemik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Baik, pada fonetik secara terperinci kita akan membahas mengenai alat-alat ucap manusia atau artikulator manusia. Artikulator manusia mulai dari bibir, lidah, gigi, rongga mulut, rongga hidung, langit-langit keras dan lunak, glotis, pita suara, pangkal tenggorokan, kerongkongan, batang tengkorok, paru-paru, dan diafragma. Ya, kemudian ada proses fonasi atau proses terjadinya bunyi. Nah, bunyi ini terjadi melalui alat ucap manusia yang telah saya sebutkan barusan.
mulai dari pemompaan udara yang berada di paru-paru, melewati pita suara dan dikeluarkan entah melalui rongga mulut atau rongga hidung. Selanjutnya, dalam fonetik kita akan mempelajari tentang unsur-unsur suprasegmental. Nah, unsur-unsur ini merupakan bunyi bahasa yang tidak dapat disegmentasi. Unsur ini juga dikenal dengan sebutan unsur prosodi atau unsur yang memperlihatkan adanya intonasi seperti tekanan, nada, dan jeda saat bunyi diproduksi. Dan yang terakhir yang dipelajari dalam fonetik adalah silabel atau suku kata.